Nah sekarang di Kabupaten Bengkayang sudah ada petaninya yang siap untuk menyuplai bibit dalam skala kecil lah, dalam skala yang belum terlalu besar, seperti itu. Tetapi kalau seandainya nanti betul-betul udah kita anggarkan di kegiatan di APBD atau APBN, kita akan bekerja sama dengan teman-teman di Jawa untuk mendatangkan bibit tersebut. Artinya untuk tahun 2022 sudah mulai akan dikembangkan, Pak, untuk yang dari pemerintahnya. Siap. Kita udah coba masukkan di anggaran APBD, dan juga kita juga mengajukan proposal untuk dimintakan supaya Kalimantan Barat mendapatkan itu tadi, pengembangan porang. Halo sahabat inspirasi, kemarin banyak yang bertanya pada kami ya untuk bagaimana pengembangan porang ke depan. Setelah kemarin kami sudah mengunjungi petani porang di Kabupaten Kuburaya, saat ini saya mengunjungi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, di mana dinas inilah yang akan mengembangkan porang ke depan. Seperti apa informasinya nanti, silahkan Anda simak penjelasan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Selamat sore sahabat inspirasi Kalimantan Barat. Pada saat ini saya sudah berada di kantor Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat. Kita akan berbincang mengenai porang yang saat ini sedang booming dibahas oleh para petani di Kalimantan Barat. Bahkan kemarin saya banyak ditanyakan ketika petani menanam porang, kemana mereka harus memasarkannya dan bagaimana pengembangan di Kalimantan Barat untuk ke depan. Nah, saat ini saya sudah bersama dinas yang memang membidangi pertanian, termasuk porang itu sendiri. Halo, selamat sore Pak. Sore Pak. Pak Doni ya. Betul. Ya. Bagaimana Pak aktivitas saat ini Pak? Alhamdulillah aktivitas kami ya masih seperti biasa, tapi mungkin sedikit saya koreksi. Sekarang Dinas Pertanian sudah berganti nama menjadi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Pertaniannya hilang, jadi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Baik Pak. Saat ini Pak, masyarakat Kalimantan Barat pasca diumumkannya Presiden berkaitan dengan porang itu sebagai komoditas unggulan ekspor Indonesia seperti itu Pak. Bagaimana Pak untuk dinas yang di Kalimantan Barat, apakah sudah menerima informasi itu dari pemerintah pusat Pak? Oh sudah Mas, bahkan porang ini memang betul kata Mas tadi ya. Porang ini lagi boleh dikatakan secara nasional itu lagi booming. Lagi booming, dan apalagi waktu di Jawa kemarin Pak Presiden meluncing ekspor di pabriknya itu di Jawa. Jadi kita sebenarnya dalam pengembangannya itu memang belum ada pengembangannya, baru tahun depan kita baru coba dianggarkan dalam bentuk APBD, ada juga APBN sekitar 5-10 hektar. Tetapi cikal bakal porang itu sudah ada 2 tahun yang lalu yang secara swadaya ditanam oleh teman-teman petani di kabupaten. Contohnya di Kabupaten Bengkayang ada 4-5 hektar di sana pengembangannya. Udah itu ada di Kuburaya 1-2 hektar. Bahkan kedepannya juga di Ketapang, di Kabupaten Ketapang juga sudah ada. Dan yang terbaru kemarin ada staf kami ke sana, itu di Kabupaten Sambas. Dia mencoba untuk mengembangkan porang karena itu tadi nilai ekspornya cukup tinggi. Termasuk di Kalimantan Barat, kalau kita lihat struktur tanahnya Pak, kemarin kan banyak yang bertanya, apakah porang juga cocok dengan struktur tanah kita di Kalbar ini Pak? Sebenarnya tidak masalah terhadap terkait struktur tanah.
Yang penting tidak banjir aja. Nanti tinggal kita datangkan input yang baru, misalnya ya pupuk organik padat, pupuk kandang, pupuk kompos, seperti itu. Dan satu lagi kebersihan porang, dia tidak terlalu cerewet tanaman ini. Cuman masa budidayanya yang cukup panjang. Berapa lama, Pak? Kalau kita ambil benihnya itu dari umbi, itu bisa 12 bulan sampai 15 bulan. Itu kalau dari umbi agak cepat. Tapi kalau kita ambil bibitnya itu dari kataknya yang di atas, di atas itu apa bunganya itu yang agak lama bisa sampai 2 tahunan. Seperti itu. Kalau bibit bagaimana, Pak, di Kalbar ini? Sementara ini karena pengembangan yang didukung oleh dana APBD, APBN belum ada, jadi petani itu cikal bakalnya 2 tahun yang lalu itu mendatangkan dari Jawa. Nah sekarang di Kabupaten Bengkayang sudah ada petaninya yang siap untuk menyuplai bibit dalam skala kecil lah, dalam skala yang belum terlalu besar. Seperti itu. Tetapi kalau seandainya nanti betul-betul udah kita anggarkan di kegiatan di APBD atau APBN, kita akan bekerja sama dengan teman-teman di Jawa untuk mendatangkan bibit tersebut. Artinya untuk tahun 2022 sudah mulai akan dikembangkan, Pak? Untuk yang, Insya Allah. yang dari pemerintahnya? Siap. Kita udah coba masukkan di anggaran APBD. Dan juga kita juga mengajukan proposal untuk dimintakan supaya Kalimantan Barat mendapatkan itu tadi pengembangan porang. Karena pintu-pintu ekspor kita kan banyak nih. Apalagi kita berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia dan Brunei. Siapa tahu ini peluang bagi kita. Apalagi juga pelabuhan kita di Kijing itu udah jadi. Itu salah satu faktor opportunity untuk kita. Kalau kita kembangkan di Kalbar potensi besar, Pak, ya? Besar sekali. Saya berkeyakinan itu. Banyak yang bertanya juga, Pak, ketika itu selain dari tadi kan ekspor skala besarnya, jika petani mandiri mereka mengembangkan secara personal seperti itu, bagaimana dengan pemasarannya nanti? Ya, pemasaran, betul. Kami pasti bekerja sama dengan teman-teman di Jakarta, juga dengan Kementerian Pertanian. Insya Allah kalau sudah ada pengembangannya di Kalimantan Barat, pasti akan ada pelaku usaha yang akan membeli ini dengan harga yang sesuai pasaran dan tidak merugikan petani. Pasti bisa kita carikan itu nanti. Berarti pemerintah siap seperti siap untuk memfasilitasi. Paling tidak kita temukan mereka pelaku usaha dengan petani penyedia. Kita MOU-kan. Seperti di jagung kan, jagung sudah ada pabrik pakan yang membeli, jadi tidak ada masalah itu. Kalau Kalbar kan masih banyak orang yang belum mengetahui porang itu, Pak. Sebenarnya ke porang itu untuk apa, Pak, sebenarnya? Ya, porang itu 5 tahun yang lalu itu salah satu tumbuhan liar yang ada di Nusantara ini ya. Ternyata porang itu bisa dijadikan pangan. Bahkan pasarnya itu sangat terbuka di Asia. Di Jepang, Korea, Cina, 95% itu kita ekspor ke sana. Kalau saya baca dari buletin-buletin di Kementerian Pertanian itu diekspor ke sana. Sebagai bahan mie, ramen, farmasi, bahkan ada namanya beras hirataki kalau tidak salah itu di Jepang itu dari bahan baku porang. Dan katanya kadar karbohidratnya itu kecil. Jadi bisa pengganti nasi, nasi diversifikasi kita. Oke, Pak. Kan di Kalimantan Barat petani saat ini juga mungkin ada yang mengembangkan, namun juga mereka juga belum bagaimana cara mendapat bibitnya kan saat ini. Dan seperti apa sih potensi porang misalnya ketika mereka menanam, mungkin tingkat keberhasilannya, Pak, seperti apa, Pak? Begini, pengalaman kami mendampingi baik dari Dinas Tanaman Pangan Provinsi maupun Kabupaten Kota, itu rata-rata bisa dikatakan berhasil. Karena itu tadi, budidaya ini tidak terlalu susah, tidak terlalu rumit. Asal pupuk dasarnya diberikan, penyiangan gulma, udah dijaga itu aja. Dan lahan tersebut tidak banjir. Dia akan tumbuh dengan baik. Nah, itu tadi. Nah, potensi hasilnya porang ini kalau di literatur itu bisa mencapai 40 ton per hektar. Nah, kemarin di Bengkayang itu kurang lebih segitu juga itu panennya itu. Kalau jarak tanamnya gimana, Pak? Jarak tanamnya hampir sama seperti jagung ya.
Tapi kalau dia itu di dalam baris itu ada yang 60, 80 cm karena nanti tajuknya kan ketemu. Di antar baris itu bisa sampai 1 meter. Sampai segitu juga. Jadi ya enggak ada masalah itu. Artinya jarak nanti juga akan berpengaruh dengan hasil. Iya, ada. Nanti akan kami teman-teman yang juga itu, ada nanti, Pak, ya? Ya, kita akan bentuk dalam bentuk lead plate ataupun nanti petunjuk teknisnya lah seperti itu. Baik, Pak. Tadi berkaitan dengan porang ini, Pak. Ya. Rencana pengembangan porang, Pak, ke depan ini mungkin ada pemetaan, Pak, dari pemerintah Provinsi Kalbar, daerah-daerah mana yang akan menjadi target ke depannya? Ya, baik. Sementara ini ya, yang sudah kami identifikasi itu ada beberapa kabupaten, terutama di daerah Bengkayang. Daerah Bengkayang itu Kecamatan Sanggailedo, seluas ke atas itu potensi sekali, itu sangat besar di sana. Oke, Pak, tadi Pak terkait pola penanaman tadi, Pak, tanah seperti apa? Apakah dia terkena air itu akan menghambat pertumbuhannya seperti itu? Ya, jadi porang ini termasuk tanaman yang di agak dataran tinggi sedikit ya. Dia tidak mau tergenang air yang terlalu lama gitu loh. Katakan sampai 2, 3, 4 hari itu tidak bagus bagi perkembangannya. Dia mau tanah yang kalau ada hujan, banjir langsung lewat. Itu masih bisa. Karena dia ini termasuk tanaman kayak tanaman apa ya? Semusim gitu lah, seperti itu. Jadi tidak terlalu tahan karena dia ada umbinya ada di bawah. Artinya kalau di sawah nggak bisa, kalau tanah di sawah gambut nggak bisa. Dia harus di lahan kering. di gambut harus Di gambut bisa, tetapi memerlukan proses, memerlukan input yang datang, misalnya pupuk kandang, kompos yang banyak, bisa sampai 10 ton, kan lumayan. Jadi nanti analisa usahanya agak lebih mahal. Pak, kalau kita secara apa namanya budgeting gitu, Pak, dalam pengembangan porang, dalam 1 hektar itu perkiraan membutuhkan berapa bibit, jikapun budgetingnya berapa biaya untuk perkiraan dalam pengelolaan porang dalam 1 hektar misalnya, Ya, Pak? porang itu katakanlah kalau jarak tanamnya 1 kali 1 kan, untuk 10.000 meter persegi kan ya sekitar 10.000 bibit yang kita perlukan. Nah, itu memang bibitnya itu yang agak kendala itu ya, mungkin kita harus datangkan dari luar. Nah, kami belum tahu angka pastinya, bibit itu hitungannya mungkin per kilo. Per kilo, angkanya itu yang kita belum dapatkan. Tetapi kalau harga jual kan bisa 4.500 sampai 5.000 dalam bentuk umbi basah itu. Akan lebih bagus lagi nanti kalau dijual itu dalam bentuk chip. Yang sudah diolah itu. Sudah diolah. Mungkin kalau 1 kilo kalau udah diolah dikeringkan ya mungkin cuma dapat 3 sampai 4 on. Tapi kalau harganya tinggi kan tidak ada masalah. Kalau perkiraan dari pemerintah sendiri, Pak, apakah akan memungkinkan ada pabrik seperti itu, semacam yang semi pabrik lah gitu? Betul. Tapi saya pikir tidak perlu pemerintah lah turun tangan untuk bikin pabrik. Kami yakin pengusaha-pengusaha, pelaku usaha pasti dia mencium ini aroma bisnis di sini. Pasti itu. Karena dengan permintaan pasar yang sangat terbuka, harga pun juga seksi dan menarik. Saya yakin tidak perlu pemerintah bikin. Pasti banyak pelaku usaha. Bahkan kami ada dengar ya beberapa bulan yang lalu itu ada rencana. Ini baru rencana ya, entah kebenarannya gimana. Itu ada satu pengusaha akan buka pabrik di daerah Kuburaya. Untuk porang ini? Untuk porang dalam bentuk chip. Berarti ada pengeringan, ada dryer di situ, ada gudang, ada packaging. Artinya di Kalimantan Barat petani tidak perlu khawatir, Pak, ya? Saya pikir tidak perlu khawatir lah. Karena kalaupun tidak ada, nanti kita carikan investor dari Jawa untuk mengambil porang. Yang penting stoknya ada. Jangan cuma 100 kilo, 200 kilo, 1 ton, 2 ton. Maunya langsung 1 kontainer, 24 ton. Nah, itu. Kita tantang petani itu nanti seperti itu. Kalau cuma 1 ton kan mahal di biaya ongkos angkut. Jadi enggak ekonomis. Tapi kalau 24 ton, 1 feet kontainer, enak itu, langsung sekali angkat. Soalnya dari 1 kabupaten bisa puluhan ton itu, Pak, ya? Nah, dari kabupaten mereka kumpulkan dari pengepul gitu, Pak. Betul. Itu bisa. Pokoknya ya di atas 10 ton, insya Allah diambil. Berarti ini bisa menjawab kekhawatiran petani, Pak, yang... Insya Allah bisa menjawab, pastilah. Tinggal gimana, mau atau tidak kita. Dan berkelanjutan, sustainable. Kalau berkelanjutan, nyaman bikin MOU-nya kan, dengan pelaku usaha. Ada barang, bayar.
Gimana sistemnya? Seperti di jagung. Baik, tadi ada 2-3 kabupaten yang akan menjadi 4 kabupaten, Ya, Pak ya. Yang Berarti kalau saat ini sudah sudah perencanaan sudah. sudah. Kalau Bengkayang itu bahkan udah ini masuk tahun ketiga mereka tanam porang. Bahkan saya pikir dengar itu juga udah ada yang ngambil, walaupun masih skala kecil. Mereka kemana Pak distribusi hasil tuh? Saya belum tahu pasti, entah ini dia ambil tapi dia keringkan dulu, simpan. Simpan dulu sampai menunggu sudah full atau sudah banyak, sudah tersedia dalam kapasitas tertentu, misal katakanlah 24 ton satu kontainer, baru diangkut. Mungkin seperti itu. Baik. Artinya selain dari 4 kabupaten memungkinkan juga Pak ya dari daerah-daerah lain akan dikembangkan. Memungkinkan sekali Mas, selama petaninya siap untuk menanam porang. Cuman ya itu tadi harus agak sabar, karena tanaman ini kan agak lama. Nah, kalau dari umbi itu sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun baru panen, udah mendapatkan umbi yang beratnya bisa 1,5 kilo sampai 2 kilo bahkan 3 kilo. Kalau dari kataknya itu bahasa itu ya perbenihan itu kataknya itu bisa 2 tahunan. Kalau satu pohon porang itu seberapa besar sih Pak menghasilkan umbi itu? Tergantung umurnya. Sampai berapa kilo Pak, Ya, maksimalnya itu? tergantung umurnya. Kalau umur 1 tahun sampai 1,5 tahun itu rata-rata 2 sampai 1,5 sampai 2 kilo. Tetapi kalau sampai 2 tahun itu ada yang sampai 4 kilo. Ada 4 kilo. Tapi rata-rata bisa 3 kilo ke atas. Makin Kemarin lama juga makin ada, besar. saya lihat sampai 8-9 kilo ada Pak ya? Tergantung tanahnya atau gimana itu? Mungkin itu insidentil. Ada mungkin nanti tidak semuanya, tetapi ada satu biji yang besar yang sampai 5 kilo, 6 kilo, seperti itu. Ya mungkin kalau di daerah Bengkayang itu rata-rata 3 kilo, 4 kilo itu besar. Dan daerah paling subur di Kalimantan Barat itu di Bengkayang, di daerah Sangkaule itu. Ada perlakuan khusus nggak Pak pada saat menanam porang itu? Ya itu gini, porang itu tidak senang disaingi dengan rumput liar, dengan tanaman liar. Jadi kita harus bersihkan itu. Disiangi lah bahasa orang kampung ini, disiangi rumput liar itu. Pemupukannya ya pemupukan yang biasa-biasa aja, pakai pupuk kandang, NPK, seperti itu. Berarti tidak perlu pupuk-pupuk yang pakai organik juga bisa Pak ya? Bisa, misal kotoran hewan ya, kotoran ternak bisa, kompos bisa. Mungkin bisa penegasan Pak dari Bapak sebagai pihak pemerintahan kepada petani yang masih ragu Pak untuk porang di Kalimantan Barat Pak. Silakan Pak. Baik, kami dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mengajak seluruh masyarakat pertanian khususnya, apalagi yang bergerak dalam bidang tanaman pangan khususnya porang. Mari kita kembangkan tanaman porang di Kalimantan Barat. Karena apa? Tanaman porang ini merupakan produk ekspor. Produk ekspor. Jadi jangan takut. Insya Allah produk ini akan laku di pasaran. Yang penting kembangkan, piara, rawat, jual. Itu seperti emas hitam mudah porang itu. Dan ingat, perlakuannya, budidayanya tidak terlalu sulit. Tidak kayak padi, kena serang hama dan penyakit, puso, kena banjir, puso. Tapi kalau porang insya Allah, kalau daerahnya sesuai, dijaga secara intensif, berhasil. Dan itu udah ditunjukkan teman-teman kita di luar Kalimantan Barat ini, di Jawa itu, udah banyak yang jadi miliarder. Udah banyak yang jadi penegasan untuk rencana pemerintah ke depan Pak, termasuk penganggaran segala macam itu Pak? Kami dari Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sedang merencanakan untuk memasukkan salah satu komoditi yaitu porang untuk menjadi komoditi unggulan di beberapa kabupaten. Dan kami sedang menganggarkan 5-10 hektar di APBD, bahkan mungkin 20-50 hektar di APBN. Kami akan coba nanti teman-teman di kabupaten yang sudah mencoba ini untuk mendapatkan bantuan. Entah mungkin bantuannya dalam bentuk saprodi, sarana pupuk pestisida, bibit juga nanti kalau bibitnya kan, karena kalau bibit biasa ada aturan-aturan khusus, nanti akan kita carikan solusinya. Mungkin kita datangkan bibit yang udah ada sertifikasi dari Jawa, atau bibit yang udah ada di lokal sini, yang udah ada teman-teman di lapangan di
ditanam di Bengkayang itu udah ada, itu bisa seperti itu nantinya. Baik. Baik. Demikian sahabat Inspirasi Kalimantan Barat, tadi mungkin Anda sudah mendapatkan penjelasan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat seperti itu. Ini juga bisa menjawab keraguan-keraguan Anda ya. Bagaimana potensi penjualan porang ke depan, bagaimana memperoleh bibit, apakah pemerintah juga akan mendukung dari subsidi pupuk dan juga bibit dan segala macam. Mudah-mudahan Anda melalui penjelasan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini, Anda bisa menangkap peluang dan menghilangkan keraguan-keraguan yang mungkin masih menjadi pertanyaan oleh para petani di Kalimantan Barat. Dan tadi juga sudah jelas bagaimana target-target kabupaten mana saja yang akan menjadi daerah sentra porang untuk tahun yang akan datang. Demikian dari kami, dari sahabat Inspirasi Kalimantan Barat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa Anda tetap dukung channel kami dengan meng-like, share, komen, dan juga klik tombol lonceng pada channel ini agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar Kalimantan Barat. Demikian, salam dari kami, Inspirasi Kalbar dari Kalbar untuk Indonesia. Terima kasih, Pak. Crack it.